Aku periksa sendiri karena dia tidak pernah mau ikut. Yang paling membuatku sedih bukan karena belum hamil, tapi karena saat aku mulai takut, aku harus menghadapi semuanya sendirian. Setelah acara keluarga malam itu, aku mulai berubah. Aku jadi lebih sering diam, lebih sering memikirkan hal-hal yang sebelumnya coba kuabaikan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati, mungkinkah aku tidak bisa hamil? Kalau memang ada masalah, apakah benar semuanya salahku? Sejak malam itu, kalimat suamiku terus terngiang di kepalaku. Kamu harus lebih serius jaga kesehatan. Mungkin dia tidak bermaksud menyalahkan, tapi entah kenapa kalimat itu terasa seperti tuduhan halus. Dan semakin kupikirkan, semakin aku merasa sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aku tetap memasak, tetap mencuci, tetap menyambut suamiku pulang kerja. Rumah tangga kami terlihat normal, tapi di dalam kepalaku, semuanya mulai tidak tenang. Setiap bangun tidur, aku kepikiran soal anak. Setiap malam sebelum tidur, aku juga memikirkan hal yang sama. Bahkan saat sedang makan pun, kadang pikiranku kosong sendiri. Aku mulai sering membuka video tentang program hamil, membaca komentar orang-orang, mencari jawaban diam-diam, dan semakin banyak aku membaca, semakin aku takut. Sampai suatu pagi, aku memberanikan diri membuat janji ke dokter kandungan tanpa bilang ke suamiku. Bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu, tapi karena aku tahu jawabannya mungkin hanya akan seperti biasa. Nanti aja, tidak usah terlalu dipikirin, atau pergi aja sendiri. Sedangkan aku sudah terlalu kepikiran. Hari itu aku datang sendiri. Ruang tunggu klinik cukup ramai. Aku duduk sambil menggenggam tas kecil di pangkuanku. Dan disitulah, untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendirian. Karena hampir semua perempuan di ruangan itu datang bersama suaminya. Ada yang sedang mengobrol pelan. Ada suami yang memegang hasil USG istrinya sambil tersenyum. Ada juga yang menggenggam tangan istrinya saat dipanggil perawat. Sedangkan aku duduk sendiri sambil pura-pura sibuk melihat HP. Padahal sebenarnya aku sedang menahan rasa iri. Aku mulai bertanya dalam hati, kenapa aku harus datang sendiri? Kenapa rasanya semua ini cuma urusanku? Namaku dipanggil. Aku masuk ke ruangan dokter. Sambil mencoba tenang, dokternya perempuan setengah baya, dengan suara lembut. Beliau bertanya beberapa hal, tentang usia pernikahan, tentang siklus haid, tentang pola hidup. Aku menjawab pelan-pelan. Lalu setelah beberapa pemeriksaan ringan, dokter berkata dengan tenang, sebenarnya program hamil itu bukan hanya tentang istri. Aku diam mendengarkan. Beliau melanjutkan, kalau sudah cukup lama menikah dan belum ada kehamilan, biasanya kami menyarankan pasangan diperiksa bersama. Aku tidak tahu kenapa. Kata itu langsung membuat dadaku terasa sesak. Karena sejak awal, aku merasa semua orang hanya melihat ke arahku. Sebelum pulang, dokter berkata lagi, jangan dipikirkan sendirian ya. Ini perjalanan berdua. Aku tersenyum kecil sambil mengangguk. Tapi begitu keluar dari ruangan, aku langsung merasa ingin menangis. Karena justru itulah masalahnya. Aku tidak merasa sedang menjalaninya berdua. Di parkiran klinik, aku duduk sebentar di atas motor. Aku melihat pasangan suami istri keluar dari klinik sambil membawa hasil pemeriksaan. Mereka terlihat bicara pelan. Sang suami membantu istrinya memakai helm. Hal sederhana, tapi entah kenapa aku iri sekali. Bukan iri karena mereka mungkin akan punya anak lebih dulu, tapi iri
karena mereka terlihat menghadapi semuanya bersama. Malam harinya, aku akhirnya memberanikan diri bicara. Suamiku baru pulang kerja, mandi lalu dia sedang duduk sambil membuka HP di ruang tamu. Lalu aku mendekat. Aku duduk di sampingnya pelan. "Mas, aku tadi ke dokter." Dia langsung menoleh. "Dokter, sakit?" Aku menggeleng. "Bukan, aku cuma mau periksa." Dia diam beberapa detik, lalu bertanya, "Terus?" Aku menarik napas pelan. Dokternya bilang, "Mungkin kita sebaiknya periksa sama-sama." Dan setelah kalimat itu keluar, suasana langsung berubah. Wajah suamiku terlihat tidak nyaman. Lalu dia tertawa kecil. Bukan tertawa senang, tapi seperti orang yang merasa tidak setuju. Dan kalimat berikutnya benar-benar menghancurkan hatiku. Kenapa harus aku juga? Memangnya aku yang belum hamil? Aku langsung diam. Rasanya seperti ada sesuatu yang jatuh di dalam dadaku. Aku menatapnya beberapa detik, mencoba memastikan apakah dia sadar dengan apa yang baru saja dia katakan. Tapi dia kembali melihat HP, seolah itu kalimat biasa. Malam itu aku masuk kamar lebih dulu. Aku duduk di pinggir kasur sambil memeluk lutut sendiri. Aku tidak menangis keras, hanya air mataku jatuh pelan. Karena akhirnya aku sadar satu hal, selama ini aku bukan cuma takut belum punya anak. Aku takut kalau dalam perjuangan ini aku benar-benar sendirian. Dan yang paling menyakitkan, kadang luka terbesar dalam rumah tangga bukan bentakan, bukan pertengkaran besar, tapi ketika pasangan kita membuat kita merasa beban ini hanya milik kita sendiri. Kalau kalian ada di posisi seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Menurut kalian, apakah masalah belum punya anak memang sering dibebankan ke istri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin lanjut ke episode berikutnya, di episode 3 aku akan cerita bagaimana hubungan kami mulai berubah dingin dan bagaimana aku mulai takut pulang ke rumah sendiri.